Kika, jumpa lagi di episode ini. Kali ini kita bicara agak santai. Agak santai. Karena ada abdi dalam. Abdi daleman. Dalam celana. Iya kan? Jadi Surya Tidak pakai palo. tidak Palo. Ya secara garis besar Surya itu teman gue gitu. Dan sekarang dia usaha rokok. Iya, Oh, masih ya? masih. Masih ada ya? Masih sih. Oh, Surya. Dan Tapi gambarnya Berubah. udah berubah, bukan lagi rata-rata. Kalau udah dipindahin pakai wush. tuh. Karena dia sekarang udah fokus ke Yang pakai kereta apaan? Kan gue dengar. Iya. Ya, Karena dia udah fokus. Orang Udah fokus ke partai sekarang. Oh. Cuma brewoknya dari partai. Tapi teman gue udah nggak ada loh tuh Surya itu. Innalillahi. Iya, bener ada satu teman gue. Meninggal kan? Gara-gara apa ya? Oh, yang lu cerita ke setrum itu. Stroke. Oh, stroke. Mirip dong Mirip, STR stroke. gitu. Mirip. Keserempet dikit. Sampai dikit. Jadi gimana kan tentang Bro Surya ini? Iya, jadi Bro Surya ini pengalaman hidupnya cukup unik juga sih kalau gue bilang. Jadi ada aneh-anehnya lah. Aneh-aneh. Berarti Betawi dong. Iya, aneh. Jadi pernah gue cerita nggak sama lu? Kalau pemuda gue pernah nggak tahu. Ya oke. Jadi ada kayak, Katain lagi. sorry ya, nggak apa-apa ya Sur, gue cerita ya. Jadi ada kawat keluar dari perutnya, gitu, yang terbang. Ya, lu pernah cerita. Iya kan, dia bisa Kalau orang nggak tahu. Hah? Iya. Eh, Kalau katanya soalnya kalau gue gini sih, Pak. Pasti nunggu. Baru komat ini baru komat. iya, gua Kecelek. iya. Bukannya udah komat. Udah. Tempat lain. Kan masjid banyak sini. Oh iya. Astagfirullah. Jadi unik hidupnya itu karena sering terjadi sesuatu hal yang tidak masuk akal, Mistis. Mistik. mistik, Magic. Magic. Kok. Jadi gue usah. Magic kok. Pegel. Magic kok. Lu udah mulai pegel. Nah, ini salah satu ada tanda-tanda dari Ini ngelawan. dari siapa nama lu? Riza. Nah, di konten yang lalu juga kita pernah ngebahas soal Riza aja yang notabene katanya ada punya sesuatu gitu ya. Wah, tuh. Wah. Norekayasa. Padahal fotonya harus ke situ tuh. Jadi gini. Riza ini lagi kangen sama uaknya. Takut sudah. Ini baru kasbannya udah wah gimana berbulan. Uaknya panjang uaknya. Iya kan. Ini beneran. Ini kita Wah, kasihan lu. Oke, Jadi- lu mau pindah nggak? Enggak apa-apa. Nggak. Nggak, dia nggak kuat bro. Enggak menikmati soalnya menikmati proses. Gimana Bro Riza, aman? Masih bisa lanjut? Hah? Aing macan Siliwangi aing siamane. Aduh. Oke, lu berdiri dulu ke situ Nggak apa-apa. Biar Nggak kita ngobrol terus. Biar Oke. dulu dia dengan dengan kesibukannya. keterburukannya. Kita kembali ke Surya tadi. Oke. Nah jadi gitu En. Nah ini salah satu bukti. Nggak mungkin dia juga mau muntah-muntah secara sukarela. Gak maksud gue gini loh. Gimana, Bro? Yang gue pengen tahu. Berarti Ada apa dengan Surya? Iya. Sampai ada cerita dulu yang lu cerita kan, sampai keluar kawat dari tubuhnya, dari badannya. Terus
Jadi emang Gimana? ya gue mewakili Surya lah ya. Nggak, soalnya kan kalau dia yang cerita nanti dibilang ngarang. Iya. Mendingan dari gua aja gitu kan. Karena saksi hidup juga. Saksi hidup. Jadi memang Ya, ziarah kalau dia meninggal. Jadi emangnya kalau saksi mati repot. Iya, kita ziarah. ada hal-hal yang aneh lah gitu kan. Nah, Goib ya. iya goib. Yang Jadi di luar nalar. iya, jadi nah kebetulan juga Riza ini kan sensitif nih orangnya nih. Nah, Respect kali. respect ya. Jadi tadi sempat gue tanyain juga, ternyata dia mau minta tukeran nih tempat. Keburu dia udah hamil duluan. Astagfirullahaladzim. Jadi, nah Andy minta penjelasan tadi. Jadi Surya ini agak sedikit sensitif terhadap hal-hal seperti itu juga gitu loh. Artinya, Kenapa? jadi dia ini bro, apa namanya? Kalau gue dulu waktu pertama kali ketemu, langsung bilang begini, nggak semua orang bisa begitu, nggak semua orang juga sensitif terhadap itu gitu loh. Jadi ada dua hal sih sebenarnya, lo mau itu ditajemin atau lo mau buang sama sekali di diri dia gitu kan. Karena sorry ini si Surya ini dari ceritanya dan gue juga melihat gitu ya, apa ya, masih ada titisan dan ada kewajiban dia sebenarnya yang harus dia lakukan. Karena gue nggak tahu message-nya apa, gue nggak tahu. Enggak, emang maksud gua bingung itu kenapa ada kawat keluar dari badannya. Itu Biasanya dia. kan ada harus kayak yang gue dengar katanya kan. Disantet. Ya, Kan bisa seperti ya itu. Gitu kan berarti apa, ada yang nyantet? Iya. Oh, ada. Iya. Dan sudah banyak tidak hanya satu dua orang yang bicara itu. Pindah sini ngobrol sama halnya sama, pindah ini ngobrol halnya Iya, sama. ada satu masalah dong antara Betul. Surya dengan orang-orang itu. Enggak. Gimana? Bukan masalah. Bukan. Jadi apa? Maksudnya gimana? Sebenarnya bukan ke gue bang. Heeh. Sebenarnya bukan ke gue. Oke. Gitu. Dari Cirebon ya. Iya. Ya kan emang larinya emang Cirebon kan, kalau Sunda kan Gunung Jati. Iya, tapi kan dia kan baru kenal lo sekarang. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus cerita. Iya. Jadi ini prosesnya awal kejadian itu mulai tahun 2005 Nah, sampai sekarang. Terus sekarang Berarti ya? berapa tahun? Berapa dari 2000? 2005, 24, 19. 19 tahun. 19 tahun. Artinya itu sudah berumah tangga belum waktu itu? Iya. Udah. Pas rumah tangga. Pas rumah tangga ya. Rumah tangga 2003. Ya artinya ngalaminya di proses tahun itu ya. Terus Iya 2000. Jadi awal ceritanya tuh tahun 2005 kan kita masih tinggal sama Pondok Indah, di Pondok Indah. Mertua Indah. iya. Mertua indah. Mertua Indah tapi dekat Pondok Indah, tapi larinya agak ke selatan, Putar. Ke selatan. Iya. terus gimana? Biar gak serius ke sekitar. Iya. Enggak, gua kan udah serius. Oke, ini serius. Oke. Terus tahu ceritanya dari sumbernya. Jadi tahun 2005 itu kebetulan anak pertama tuh baru umur setahun. Anak pertama. Anak pertama baru umur setahun. Nah kan seperti taruh deh pingsan deh. Oh nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. oh. Terus Itu kebetulan mertua lagi pulang ke Medan. Di Medan, akhirnya nyokap lah yang ke rumah mertua karena kita masih punya baby ya. Iya. Dulu itu kan kita punya kantor itu di Priuk bang, Oh, di Enggano. enggak no. Ah, I know. iya. Kalau pulang kerja tuh udah pasti di atas jam 12 deh. Enggano itu kalau nggak salah daerah yang banyak warung lemang ya. Nggak ada. Gimana? Deket situ. Sebelah mananya? Gua dulu sering main di situ di Komplek Angkatan Laut. Oh, enggak kan ini Enggano depan. Yang di dekat Ada kan yang warung lemang sih.
pinggir jalan. Nggak pernah lihat. Yang dekat pintu pelabuhan itu, Oh, yang sana ya. dekat Jiwasraya Iya. kantor ya. Oke, terus. Ya waktu itu pas pulang tuh kalau nggak salah jam 1-an, Oke. jam 1 pagi balik, habis masukin mobil ya, masuk mobil lah biasa ke garasi. Kebetulan yang membuka kan nyokap. Sorry ya. Itu maksudnya Nggak apa-apa. Tadi dulu misalnya lagi terpaksa apa dipaksa kita belum. Oh iya. Enggak no. Terus. Kenapa di situ? Ini gampang. Bahaya loh. Oke, terus. Keren. Ini no rekayasa ya. Iya, apa? Nyokap ternyata kan lagi sholat mau. Udah di rumah dong ya. Udah, kan bisa masukin mobil. Lanjut nyokap. Kita akhirnya nyokap yang bukain. Oh, oke. Nah pas kita buka pintu itu, udah lama gitu kan? Biar keras. Cukup. Terus antara apa? Hanya Jakarta bukan? Kamar itu taruh lah yang kamar abang itu. Oke, sekitar 10 meter dari sini. Oke. Ya kita sini pas jalan kita naruh ke buffet kunci mobil pas balik. Nyokap keluar dari kamar. Itu ada jejak kaki. Besar. Tapi dari lumpur hitam. Oh, tanah kuburan. Hitam. Kan maksudnya jejak itu jejak ada telapak kaki. Telapak. Tapi besar enggak? Ya kita nggak terlalu ngeh, cuman pikiran kita. Seperti orang melangkah aja. Iya. Terus. Tapi lari ke arah belakang. Karena mau ya di apa meja makan yang luar, bukan handal yang luar. Nyokap beranggapan itu sepatu gue. Karena baru pulang kan? Gue beranggapan ini nyokap ngapain? Ya kotor-kotornya bekas kotor. Anjir. Gitu. Kok bau? Bau apa? Oke. Terus. Ya, nggak kecebirit kan? Nah, terus ya udah tuh. Assalamualaikum. Nah, akhirnya kan kalau kita nih bang setiap dari mana ini gue selalu mandi. Kalau pulang dari luar. Nah, keluar dari kamar mandi pulang, gitu. Itu udah nggak ada. Hilang sendiri. Nyokap ngiranya kita yang bersihin. Kita ngiranya nyokap gitu yang bersihin. Ya, saling. Nah, saling itu ini baru ya. kejawabnya pagi. Ya, oke. Terus. Baru kejawabnya pagi. Barulah kita nanya Dato kan, tapi kita nggak anggap. Kita nggak anggap itu, kita nggak anggap, udah anggap. Udahlah. Pokoknya udah dianggap nggak ada aja. Nah, habis itu selang seminggu nyokap udah balik, mertua udah balik. Pagi-pagi ini kita dipanggil sama istri di carport itu di garasi. Ada lagi sesuatu. Bukan bang, ini pagi. Oh, paginya. Itu kotoran orang di teras garasi. Wadah. Kan garasi mobil kan ada teras tuh yang dulu duduk panjang itu dulu tempat duduk. Gitu. Itu kotoran. Udah kita nggak mau ada pikiran macam-macam Iwan, bersihin besoknya hal yang sama, tapi itu dari ujung Kotoran juga. kotor tapi di apa sih namanya? Di pelataran gitu lah. Di teras tuh. Iya. Kayak Di diblepotin gitu. iya, kalau di bahasa Sunda tuh diblepotin lah. Lewatin. Nah, itu sama di jendela kaca. Oh iya, di atas Dari juga. depan sampai itu. Ya udah tuh di situ, ya udahlah. Kita bersihin aja. Yang bersihin bukan kita sendiri. Kan kesian istri ada baby gitu kan. Betul. Nah, nggak lama dari situ lah, selang 1-2 hari gitu, perut kayak orang hamil. Perut surya? Sakit nggak tuh, Sur? Enggak, Tapi besar sendiri gitu. iya. Nah dari situ pula
yang nama proyek kerjaan Lewat-lewat aja. mental-mental mulu nih Iya, yang iya, depan mata. Tapi kita masih nggak nganggap tuh bang, masih Itu ya. ya mas istilahnya udahlah. Dan kita Iya, nggak iya. karena bokap itu ngajarinnya gini, kita percaya sama yang namanya goib, Betul. tapi tidak boleh meyakini. Iya betul. Karena keyakinan kita sama Allah doang. Betul. Jadi dan kita emang dari kecil pun nggak pernah diajarin kayak gitu-gituan. Jadi ya anggap alim berlalu. Iya. Nah terus akhirnya ya begitulah. Dan akhirnya sering sejalan setiap kerjaan gitu terus akhirnya sempatlah kita tutup tuh usaha. Usaha alhamdulillah adalah kita panggilan di salah satu BUMN telekomunikasi. Ada satu BUMN telekomunikasi Iya. yang besar, ada panggilan kerjaan. Nah Gitu. pas kita hari haknya mau tes, sudah tes lagi tes lah, lagi interview dan tetap interview lolos tertulis itu lagi itu tuh kita muntah habis itu disuruh pulang. Soalnya kenapa, perut yang satu kan perut itu buncit tuh, yang satu tuh ngumpul ke dalam. Jadi ya kalau secara logika ya nggak masuk akal lah. Yang satu gimana sih perut buncit tapi yang ininya ngelakuin ke dalam. Jadi ya, bisa ya, naruh bola. Jadi peyang gitu ya, Oh, iya? bisa Iya. naruh bola ya. Kayak kopong gitu. Iya, akhirnya kita dijemput sama temen. Tapi nggak sakit tuh, Sob? Enggak, kita cuma muntah-muntah terus pulang udah. Tapi selesai itu udah, selesai sampai rumah kita tidurin ini normal lagi. Padahal balik lagi gede biasa. udah nggak peyang lagi ya. Itu. Nah, Ada yang naruh. nah kurang tahu kalau soal itu tuh. Nah sering sejalan, kita suka muntah tuh ngeluarin, ada fotonya ada, semuanya kita simpen kan. Oh, udah semua ya. Keluar paku, lawat, dan kata banyak yang lainnya. Keluar sendiri apa dengan doa? Oh, dari muntah. Muntah. Sehari itu kita bisa 5 kali. Oh iya. Hah? Iya. Sehari itu kita 5 kali. Ada yang warna perak. Peraknya hitam itu semua. Enggak, kalau sudah warnanya agak Mungkin kalau udah karat. Kilat. yang ada karetnya. Iya, itu. Itu ya itu selama kita sama Berarti bisa Itu ada yang ada rambutnya ya. ada ya bukan rambut ya. Iya kayak Kawat sama ijuk. iya kayak rambut ijuk gitu. Gitu. Terus pokoknya itu rutin bang. Jadi kita nganggap orang-orang juga waktu itu berobat, tapi kita pikiran Iya, yang mau tahu iya. ah. karena ajaran dari orang tua juga dalam kan. arti gini, gue masih kasih sehat, Betul. gue masih bisa tidur, gue masih bisa makan. Oke. Simpelnya gitu Itu, aja. Bagus itu. Itu bahkan lagi nyetir juga, Muntah. muntah, istri yang narik. Berarti Oh, itu ya? itu tuh gini, sorry gue potong. Itu tuh sering gitu. Sehari 5 kali. Keluar paku apa gitu. Masa nggak bikin toko bangunan? Kan terlalu sering kan? Justru ini bang, tapi nanti disensor ya. Iya. Kita sih mintanya pelek bang itu bang. Kalau paku itu lama bang. Disensor takutnya ntar yang nonton. Iya kan? Iya nggak apa-apa. Jangan, ntar kita kena gitu. Gitu. Anak ente ada yang pernah sakit lama. Enggak. Alhamdulillah. Hah? Bapaknya yang sakit. Oh bapaknya. Mertua. Oh. Apa badannya agak kecil-kecil juga ya? Enggak. Enggak. Besar-besar. Itu siapa yang Besar. kecil gitu? Ada yang kecil siapa? Bini. Bini kita gede. Kecil lah. Ukuran F itu kecil. Gak, sebetulnya bininya gede, suranya gede. Itunya surya yang kecil sebetulnya. Betul bang, kecil, Kan? tapi kalau di dalam jadi gede bang. Itu balon. Itu yang bagusnya begitu. Iya. Daripada gede pas masuk jadi ciut. Betul. Lebih bagus berkembang. Iya. Itu punya segede dulu badannya. Segede si Simon. Oh, kecil amat. Jangan Keluarga dia gede-gede, Bro. Ini dia. Kan kalau udah pesan gurame itu enggak. Ini kesam kuring gitu. Tapi
bro. Klaim ini, kena klaim ini masalahnya. Aneh, kelamaan nih. Kena klaim ini. Oh, Ya. oh oke. Jadi memang kita menyikapinya dengan ngobrol aja. kan? Ngobrol Iya, aja. Santai dibawa cantik. Iya. Sampai sekarang udah berkurang. Enggak, makin intens. Oh, Masih? kan masuk rumah sakit. Tapi cuma ke Surya aja itu selalu. Iya, jadi gitu, balik lagi ke cerita, Oh. kita tutup ke ini, akhirnya kita pindah ke Greenwood, ibaratnya kan buat ke rumah ya, rumah. Nah, di sana itu ternyata prosesnya makin kencang. Oh, semakin pindah tuh makin Bahkan kencang. pernah ada satu kejadian, kita lagi discuss sama istri berdua di meja makan itu di dalam. Bahasa gini, ini mau usaha apa nih? Kebetulan kita masih lagi muntah-muntah tuh sama, maaf ya bang, Iya. sama BAB tuh warnanya udah hijau. Oh ya? Iya, tapi kita udah nggak peduli lah ya, gitu kan. Nah, pas lagi istri bilang kita buka usaha bla 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 gitu kan, itu dulu masih BB. Iya, BlackBerry. Nah, masih BB. Itu masuk ke BB. Oh iya, jadi lucu loh. Dia punya HP ini bisa disadap loh, main begituan. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi ada masuk berupa ancaman, kalau di bahasa Indonesiain gitu kan. Ini anak udah begini aja masih istilahnya masih mau usaha aja kan gitu. Ya. Kita kan emosi ya bang. Bener nggak? Betul. Kita telepon dong. Apa Di telepon tuh nggak nyambung. Istri nyampe bilang pak jangan. Kita matiin, baru kita matiin bang. Dia ini Nah, santai. Hubungi. pas kita matiin handphone itu, BB Ya. nggak nyampe 1 detik Dia ngechat. masuk. Ngapain nomor-nomor menjadi jagoan? Gitu kan? Kita telepon lagi dong, penasaran gitu kan? Nah, nggak bisa juga kita matiin kayak gini. Nah istri ngomong, kita ke rumah orang tua, udah kita mengungsi aja. Itu keluar langsung, mau lari ke sana ya disebutin nama daerahnya. Mau lari ke sana tetap aja mati. Di chat BB-nya tuh keluar itu. Nah, Dia tahu ya tahu. tujuannya. Iya. Iya Udah lah. kan? Karena buat jaga istri supaya jangan ini, Betul. ya udahlah, ayo kita berangkat. Kalau tipe saya ini kan tidak bisa tutupin sama orang tua. Iyalah. Kalau kita kehidupan apa kita selalu terbuka bang. Ya, karena memang diajarkan sama orang tua. Iya, jadi Seperti itu ya. gitu. Akhirnya bokap datanglah besok, nyampe pagi-pagi. Iya. Bokap itu cuma bilang gini, mana dek itunya chatannya, kasih lihat dong. Bokap tuh tipenya selalu nulis. Nah, ditulis sama bokap setiap chatan itu. Baru 2 tulisan masuk. Nah, kalau bahasa Indonesia lagi di Indonesia kan. Ini nyata-nyata gitu. Nah, ngapain nyata-nyata? Kalau tuh anak iya. mati aja. Itu nggak jadi bokap. Itu. Ya. Nah, akhirnya kita kan nggak mungkin kita begini. Iya. Kan? Akhirnya 2010 kita buka itulah ternak ikan di Jatiluhur, Oh iya. Rambak Keramba. di Waduk Jatiluhur. Itu dah. Jadi sembari itu ya mungkin dalam arti harus ngejauh dulu lah ya. Jadi kita sendiri tuh di waduk. Alhamdulillah dari mulai 4 petak kita waktu itu nyampe 150. Wih, maju lah ya intinya ya. Aduh, tapi itu ya begitu lagi prosesnya nggak lama. Lagi proses bagus-bagus itu kita pernah pulang. Nah kita tuh pernah mimpi bang. Sebenarnya sih dibilang mimpi, dibilang enggak juga enggak. Soalnya masih agak sih kalau orang Setengah sadar. tidur ayam ya bahasanya. Kalau bahasanya. Iya. Itu ada yang datang, cuman kita terus terang nggak bisa ngeliat, cuma ngucapin salam, kita balas salamnya, besoknya kita cerita sama nyokap dulu, nggak ke istri malah. Mah nih dedek mimpi ini nih, nyokap sama bilang dek bunga tidur. Oh oke. Itu ngibur lah ya maksudnya. Ya udahlah gitu kan. Nah besoknya pun hal yang sama,
Gitu lagi. Tapi itu kelihatan wujudnya, tapi tidak bisa melihat mukanya. Terus nggak bisa, nggak sanggup lah melihat mukanya terlalu terang. Dia hanya cuma bilang, "Dek, buka baju." Gitu. Jadi saya waktu itu bisa mengucap salam, buka baju. Ingat benar di raja tulisan Bismillah sampai ke belakang dari dada. Yang nulis siapa tuh akhirnya? Ya orang itu, Goib dong. iya. Makanya kan itu antara Iya. Nah, hal yang sama juga kita ceritain lagi pagi. Nyokap cuma bilang bunga tidur. Nah, sampai selang seminggu lah. Iya. 3 kali. Bunga bangke katanya. Iya. Kalau udah dikasih tahu bagaimana. Nanya lagi. Apa? Ulang itu ya. Iya. Surya? Selang seminggu kita lagi di kolam itu Oh, ada umurnya waktu dulu itu tahun 2010 tuh sudah 60. oke. Namanya kita manggil Om Yus. Oh. Orang Padang. Nah itu datang ke kolam nyari sudah ya, iya. Ditunggu di daratan. Namanya di Bunder. Di Pokar itu ada tuh dari Jatiluhur ke itu namanya Bunder. Kurang lebih kalau pakai motor 15 menitan. Nah beliau ini akhirnya kenal. Pak Asep. Oh, Pak Asep. Awalnya dari situ. Nah, pas nyampe di rumah si Om gitu, dia cuma bilang gini, boleh nggak lihat badan? Kita bilang ngapain? Kan kita sama-sama laki, lu mau ngapain kan gitu. Kita orangnya kagak pernah serius bang. Iya. Iya. Mau nyanyi. Iya kan. Nah, terus dia bilang kan ini serius. Ya udah, kita ikutin lah. Buka, yaitu dia cuma pas gini, oh Udah. ada, gitu. Ada apa nih? Gitu. Ya dia cuma bilang ada tulisan lafaz, tapi Secara goib ya, nggak kelihatan kasat enggak, mata iya, ya. jujur enggak. Awal pun kita belum itu. Nah, setelah itu udah deh tuh. Kesininya masih rutin tangan ngeluarin terus. Akhirnya itu ketutup lah. Usaha tuh Iya. hancur. Balik ke rumah. Pas lagi hancur-hancurnya, terus usaha juga mandek lagi. Nah, ini perjalanan spiritual ya kali ya kalau dibilang. Dari rumah itu ingat udah habis asar. Iya habis asar. Tadi niat mau keluar rumah, mau keluar komplek terus mau jalan kaki ke depan atau nongkrong bang. Terus? Nggak bawa duit sama sekali ini bang. Jujur, demi Tuhan nggak bawa duit sama sekali. Nggak tahu kenapa nih kaki Langkah terus. langkah terus sampai ke depan Citos. Sebelum Citos itu kan ada lampu merah Fatmawati. Dan itu tanpa keinginan kita sebetulnya. Hanya enggak, ya dramatik ini. Gue jalan Jalan, gitu aja. gue jalan. Nggak tahu gitu. kemananya. Sembari jikir waktu itu jikir tuh ada satu lafaz yang kita nggak tahu, hanya itu aja yang kita ucapin. Jikir itu berarti ada jinan berarti. Maksudnya? Jikiri Yang jikiran, iya. Terus. Bener. Oke. Bener, biar nggak serius, ntar serius. Iya. keselak. Serius Iya. bubar loh, serius udah bubar. Nah, Udah. pas nyampe di lampu merah, lagi. lampu merah Fatmawati itu tuh, kita nyebrang ke arah Citos itu kan ya. Nah, pas nyebrang itu kita pas-pasan ada ibu-ibu. Oh, papasan gini. Tapi kita kan nggak kan, cuman jalan. Ibu-ibu tuh langsung nepuk, cuman bilang, Oh, alhamdulillah kuat ya, cuman gitu doang. Terus, oh ya bu, terima kasih gitu aja. Kita cuman nggak berpikir apa-apa ya sebenarnya, Nggak. maksudnya. nggak asli nggak Iya, bang. iya, iya. Cuman di situ tolong nunjuk ke halte. Sebelum Citos kan ada halte. Itu pas bubaran orang kantor tuh. Oh, namanya dong. Nah, ikutin orang itu. Kan di situ orang banyak. Orang yang mana nggak tahu. Nah, Ikutin bohongan aja, Pak. soap nggak tahu, tapi kita nuju satu orang. Oh, oke. Jadi fokus ke satu. Ikutin deh tuh. Pas kita menyamperin itu ada mobil namanya tuh yang mobil kuning dari Ciputat 510 apa 509 lupa. Yang Ciputat ke bukan kayak Metro Mini yang warna kuning hijau. Iya. Yang warnanya kuning hijau. 509. Bus. Itu kan orang berebutan naik bang. Iya, karena jam pulang Betul. kantor. Nah itu saya bilang lagi, wallahualam bisawab. Saya ke situ, saya bisa masuk dan saya duduk. Ya. Tapi orang itu nggak ada. Padahal ngikutin tadi ya. Nah, orang itu naik. Dan di situ pun saya nggak Nggak nyari-nyari. nyari dan nggak mau turun. Kenapa? Lagunya nggak enak. Iya.
Udah gitu pasti juga jelek bang. Iya. Biasanya kalau turun lagunya enak ya turunnya. Oke, terus Nah, udah gitu pas nyampe di rambutan dan kita juga nggak ditagih nih bang, oh iya. nggak ditagih. Gitu. Jadi turun aja gitu. Iya, kita turun nyampe di rambutan itu Itu yang masuk nggak tahu mau kemana ya? nggak sampai itu tuh kalau nggak salah udah mau maghrib. Oh iya. Nyampe di rambutan itu saya sempat ngeliat orang itu ada. Oh, ada lagi orang itu? Turun ngikutin masuk ke tempat bus antar kota Agramas yang ke Terminal ya? yang ke Bogor. Iya. Naik juga? naik kita naik lagi tapi itu Nggak ada lagi orang itu? nggak ada dan kita nggak hal yang sama. Waktu itu Surya kerja di Google kan? Nggak kayak Google, iya benar. makanya Benar. keliling soalnya. Soalnya berbawa antena bang. Iya makanya. Biar nggak nyasar orang. Soalnya keliling terus tuh. Akhirnya naik lagi ke arah Bogor. Iya. Edan. Nah, sampai di Bogor itu kalau nggak salah sekitar jam 7:30 ya. Malam. Udah malam. Jalan kaki aja itu ya. Enggak, naik bus bang. Nggak, maksudnya. Agramas. Kalau jalan kaki repot bang, capek bang. Di tolnya kita repot. Iya. Kayak ngetepnya. Bis itu emang nggak turun. Hah? Nggak Nggak, di Bogor itu turun sama dengan sama, pokoknya intinya kita nggak ditagih. Nah terus ngapain? Ngelihat orang itu ada Hah? naik mobil angkot warna biru, Iya. gitu. Ke? Nggak, mobil angkot yang lagi ngetem. Iya. Akhirnya kita naik, Naik gitu juga. ya. Nggak ada Orang itu juga? nggak ada. Dan kita duduknya di depan. Padahal angkot lo ya, kecil. Nah, kecil. ke depan Ke arah mana itu? ke arah Batu Tulis Batu yang Tulis. turun ke bawah tuh, yang ada stasiun, Ya. lurus, Ya. terus ada jembatan kan, Ya kali, jembatan merah tuh apa ya? ya belok kanan tuh lewatin jembatan. Pohon di situ tuh dulu Arah Gunung Salak lah. masih banyak pohon-pohon lah dia. Nah, itu nyampe di situ tuh udah malam bener. Mungkin bisa jam 9 atau 10 lah ya. Tahu-tahu mobil itu berhenti aja bang. Terus turun. Berhenti. Jadi kan pohon. Tahu-taunya pas mobil berhenti itu adalah bangsa segini ada nggak di 10 meteran? Nggak sampai. Nggak nyampe 8 ya? Nggak sampai. 6. Iya. Iya segini deh. Itu kayak ada bukan pintu gerbang, kayak ada celah. Nah ngeliat orang itu jalan ke sana. Ikutin lagi. Turun, mobil angkotnya berhenti, kita turun. Ya, Gitu. terus ngikutin orang itu lagi. Turun, ternyata pas masuk di sini kayak ada tempat kayak musola gitu lah, padepokan lah ya, bukan musola, kayak ruang aula lah, kayak gitu. Terus masuk, terus kita belok kanan. Nah belok kanan itu ada pendopo. Dalam itu. Pendopo. Nah di situ tuh kita ngelihat, gue tuh ngelihat ada tiga jangan, 3 kiai lah. Nah totalnya pas nyampe ngucap salam, nyampe situ, itu gue cuma dikasih sarung, disuruh bersih-bersih, sholat. Itu real. Gitu. Nah setelah itu kita sholat dong, bersih sholat, totalnya tinggal satu. Oke. Habis itu kita disuruh pulang. Udah gitu dong. Nah, suruh pulang, balik lagi ke depan itu sudah ada angkot lagi. Nungguin lo. Enggak, tetap free semua. Free, sampai rumah free. Sampai rumah itu menjelang subuh. Terus istri gimana? Ya istri waktu itu udah was-was saya di situ karena nggak bisa ngontak. Ya kan Nah, nunggu ya berarti. selesai dari situ, Khawatir. ya apa istilahnya prosesnya, besoknya kita kegiatan biasa gitu kan. Nah malamnya itu pas mau tidur itu mulai tatonya langsung nelfon istri, mah ngapain sih mikirin gini gitu. Ya. Saya cuma bilang mikirin gini gitu kan, ngapain gitu dipikirin. Ya. Nah istri langsung melihat, emang mikirin apa? Jemput nih bang, ini istri kaget. Nah awalnya dari situlah kita cerita sama nyokap bokap atau bokap dia yang nah, ketika nelfon itu kan masih telepon rumah ya. Awal apa nih maksudnya? Awal mulai di badan sembari ngeluarin itu apa istilahnya sensitif, bahasanya itu sensitif lah ya. Nanti disuruh sholat pakai sarung, nah itu tuh dia. Nah pas lagi nelfon sama bokap, karena kita lagi cerita, ini nggak tahu mau langsung, Pak, Papa dulu lagi kuliah di Bandung ini kerja di pabrik kecap sama bengkel ya?
Itu setelah pulang kuliah bokap pagi Dia nggak pernah cerita itu. nggak pernah, anaknya nggak ada yang tahu. Kok bisa tahu itu? Gitu loh, dek ini nggak nih papa ini gitu detail tuh. Udah papa ke rumah Ketemuan deh. semua. Nah, saya ceritain tuh semua gitu. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu ya bang, itu kan ada foto keluarga ngumpul gede kan, foto keluarga suka keluarga besar. Saya cuma bilang gini, coba deh ke Evi, coba mama milih deh salah satu, tapi nggak usah disebutin. Ya dalam hati Nah. mama aja. Dan saya emang nggak ngeliat, saya cuma langsung gini, mama tadinya ke si Uwa, terus pindah ke ini, Pilihannya ya. akhirnya ke sini kan mah, gitu. Nah dari situlah tuh mulai. Nah akhirnya sempet bahasanya apa ya? Ketika kita ada di suatu inilah keluarga, saya cuma gini, salah gua apa sama lu? Kalau punya pikiran gini ke gue sih, kan gue nggak pernah bisa. Jadi waktu itu bang, selama hampir 3 bulan, pulang dari mana langsung kamar. Karena nggak mau interaksi sama orang tuh gini. Gue kan nggak ada pikiran apa-apa sama lo pada gitu. Lo kok punya pikiran jelek sama gue seperti ini gitu kan? Itu, ya kan? Sampai akhirnya waktu itu kita diajak sama nyokap di rukyah. Kita minta di rukyah karena mulai ngelihat ini bang, pernah naik mobil 132 dari Ciput 135 ke Priuk karena kita waktu itu mau ngambil berkas gitu kan. Kita mobil habis tuh, kita jual-jualin. Pas masuk bus itulah kita stres karena yang dilihat itu mukanya tidak semuanya muka manusia. Iya. Siang-siang itu. Hah? Siang-siang. Pagi. Oh pagi lagi. Pagi. Jadi mukanya ini. Nah itu turun tuh di jatuhnya turunnya di Gintung. Balik. Jadi kayak kita nih kayak orang gila. Jadi udah ngeliat orang ini, udah nggak nyaman deh. Ngeliat orang kok, maaf, ada yang mukanya kayak babi, terus ada muka macam-macam lah gitu intinya. Tidak semuanya sih, gitu kan. Udah. Karena nggak ada nyokap, yaudah deh kesini yuk nemenin mama ngantar teteh nih berobat gitu kan. Karena waktu itu kakak emang sakit minta dipijit ke Cilandak. Cilandak dulu tuh ada tuh namanya Desa Tel ya, iya kan, yang dekat Fresh, dekat Total. Total buah. Nah pas masuk ke situ tuh, pas ketemu sama si Pak Hajinya, yang menurut tuh Pak Haji cuma gini, gitu. Saya bingung. Istri nyokap, kenapa Pak Haji? Jikiran jangan yang itu dong, belum waktunya berat. Kita bingung, kenapa? Gitu. Jangan katanya, jikirannya udah jangan yang itu, yang biasa aja. Loh, saya kan bukan ini Pak Haji, saya cuman apa yang keluar di hati aja gitu. Jangan terlalu berat lah, tinggi gitu. Ya udah tuh nggak datang lagi ke situ dah. Males bahasanya, udah nggak mau nganterin lagi kan. Akhirnya diajak selang seminggu sama nyokap ke Palmerah. Palmerah di mana? Nah lupa tuh bang. Masuk gang nggak? Enggak iya masuk gang. Tapi ibu-ibu itu ini penguatan tradisional ini rahim. Buat kakak kan kakak pengen punya anak. Nah pas masuk ke rumahnya tuh nyokap pada masuk, semua masuk, kita nggak mau masuk. Kenapa tuh? Gimana ya, kayak ngelihat ada orang males lah gitu loh. Bahasa. Nah akhirnya si ibu itu keluar, udah nggak masuk aja dek kata gitu. Baru masuk. Kenapa gitu kan ya, ngelihat ini ya, iya sebutin kan ini nih, oh iya udah bener nggak apa-apa kok ini. Kalau bahasa dia mah itu Sunan Kalijaga lah tau lah. Kalau jujur bang, kalau kita emang nggak main begituan kan. Saya lah intinya. Udah akhirnya kita masuk. Nah habis ngobatin kakak itu, ini rahimnya, dia ngomong gini, udah ditunggu di Batu Quran. Di mana? Nah, itu pun nggak tahu bang sekarang. Dibilang nggak. Oh sekarang ya. Ditunggu ke Batu Quran, ke sana ya, gitu kan.
udah insya Allah iya gitu. Gitu kan. Kalau kita kan nggak mau berdebat ya, berarti nyokap juga itu kan, udah pulang ke rumah itu selang seminggu kan harus nganterin kakak lagi ke situ. Nah itu malamnya kita kayak ini bang, lagi sholat malam tuh kita ngelihat batu Quran tuh kayak gimana, tempat mandian gitu, terus dibilang batu Quran sebenarnya batunya nggak kayak Al-Quran juga gitu kan, bla 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 gitu. Oh begini gitu kan, cuman kita gini, ini kayaknya gue udah gila nih. Nah, pas besoknya jemput nyokap sama kakak ngantar ke sana, ditanya, "Dek udah ke sana?" "Udah." "Benar udah sana, udah ketemu?" "Udah." "Emang ada apa?" "Sebutin detail." Nyebutin detail bener. "Oh yaudah, berarti emang udah ke sana." Padahal kita sendiri nggak tahu. Demi Allah, saya belum pernah jalan sampai detik ini ke sana. Gitu. Udah selesai itu udah balik. Itu kan masih ngeluarin terus tuh. Iya. Nggak berhenti lah, gitu kan. Akhirnya kita kerja di tambang batubara. Nah, di batubara juga tuh alhamdulillah bang, Allah kasih amanah kepercayaan cepat. Kita baru Jalan berapa setengah bulan ya? setengah bulan ya. kita Kelihatan itu langsung megang kepercayaan, kita langsung dibawa direksi Wih, gitu. alhamdulillah ya. Di situ sih statusnya manajer operasional. Ya. Kita megang 3 tempat, pada di situ ada manajer direktur operasional, GM semua. Tapi si bos ini siapa? Pak Iya. ya, abang kenal ini, kenal beliau. Apa gua maunya lo yang jalan, gua nggak percaya sama si Asia. Pada itu udah orang yang udah lama. Gitu. Ya udah, dan memang setiap kita ke sana permasalahan yang ada alhamdulillah Allah kasih kemudahan selesai. Ya lancar semua ya. Nah, yang tadinya perusahaan itu hanya punya pemasukan itu sekitaran di 2, Terus ada peningkatan signifikan ya. nah itu kita tembus bang. Saya megang di sana tuh di Kalimantan itu tembus di angka 6 Wih. Gila. penghasilan 100%. gitu. Lipat ya. Makanya akhirnya si bos kan ngasih fasilitas Wih. gitu kan. Nah tapi itu makin tinjang Iya. gitu. Tapi itu terus tuh tetap ada aja begitu ya. Ada, dan makin Istri nggak ikut? istri nggak kan, kita stay-nya di Jakarta. Ke sana itu cuman kalau jadi gini, Sur di Kalimantan di Kalbar ada masalah ini sudah sekian, jadi kan kita rapat nih gitu kan. Saya cuma dapat daftar laporan ini semuanya kan tergantung GM. Iya. Benar kan? Betul. Tapi di situ si bos manggil, nih masalahnya ini udah berangkat. Dan kantornya di Alam Sutra itu, BSD. Enggak, dulu di situ Pejaten Village Oh. gitu. Nah pas ke sana ya alhamdulillah, kalau kita ke sana adalah nggak 2 minggu itu clear masalah, clear pokoknya semua clear sampai kita ke Sumatera semua selesai, ini semua selesai. Nah cuman karena kita sering itu mengganggu aktivitas kan, kita resign, mundur. Padahal lagi bagus-bagusnya ya. Si bos juga gaji kita ditahan, abang tahu. Ditahan gaji kita. Dulu apa ya bang? Tahun 2012 itu, 12-13 itu, alhamdulillah saya gaji gocap. Alhamdulillah. Banyak ya? Nggak banyak, alhamdulillah. Terus? Itu sampai ditahan 3 bulan karena saya nggak masuk 3 bulan dan mati mengundurkan diri. Bahasa dia tuh gini, lo masuk baru gue bayar. Ya. Nah, akhirnya Tetap nggak masuk dong. tetap nggak, Mengundurkan diri. sampai karena kedekatan ya, karena kita saya kalau kayak gitu udah manggilnya bapak, jadi bukan manggil bos lagi, udah bapak. Akhirnya dia nelfon bilang bahwa dia mau beli mobil, minta ditemenin. Akhirnya janjian lah kita di Ratu Prabu di musola tuh di bawah. Nah dari situ udah sudah taruhnya mobilnya di sini, ikut mobil bapak. Nah, saya ngikut tuh. Nah di mobil itulah kita mulai curiga nih. Kenapa? Nih kayaknya bukan lihat mobil nih. Gitu. Benar, pas sampai di showroom, orang kalau lihat beli mobil kan beda bang. Betul. Melihat nih. Ini mah ngeliatnya kayak asal-asalan. Ujung-ujungnya kan nggak jadi. Kamu nggak jadi? Iya.
balik ke mobil, ternyata benar. Ini mau ngapain sebetulnya? Itu langsung ngasih tiket, lo besok berangkat. Oh. Terus dipaksa. Iya. Wah, tar dulu Pak. Kan kita harus ngomongin dulu. Iya, lo berangkat. Tar dulu. Surya kan harus bicara dulu sama istri dan yang lainnya, gitu kan. Nah, akhirnya udah besok lo ngobrol sama istri, sore ke kantor ya. Ya. Nah, saya datang ke kantor, tapi akhirnya pada di jalan ditelepon, lo ke rumah aja. Alam Sutra. Ya kan? Mau dikasih duit kali? Iya, dikasih yang 3 bulan, Ya, 4 yang bulan, ditahan tadi. 3 bulan tapi dibayar 4 bulan. Ya. Dikeluarin, tapi berangkat ya. Tapi dengan syarat A, B, C, D kita yang kasih. Berangkatlah kita ke Kaltim. Seminggu di sana, alhamdulillah selesai. Tapi ada satu keputusan harus benar-benar diambil. Nah, kita nanya sama si bos dong, Pak, ini kalau masalah selesai, yang ini harus angkat kaki. Nah, disitulah dia dilema. Karena dari mana itu masih hubungan saudara dia. Nah disitulah langsung kita, karena baru seminggu kan, kita pikir ya udah saya ngambil istri, mah beli tiket Pulang. Bener-bener stop dia tuh ya. karena kan kita banyak dibilang kalau kita ngambil basi-basi. Betul. Jadi kita pulang, selang berapa lama terus didesak, kita nggak mau. Sampai akhirnya ada proyek lah ya sama abang, kita kenalin tanya, kita hubungan baik, dia masih berharap Ya, dia dia mati. masih berterus ya. Dan sekarang hancur perusahaannya. Perusahaan besar itu hancur. Dari kita 13 unit, kita punya Nyusut. ada 13 unit DT yang tadinya hanya sebatas Hino. Sekarang hina gitu. Iya. Hina, akhirnya kita jadi punya Mercy bang, sama Volvo Volvo. yang masuk. Dan satu-satunya di Kalimantan itu kita Pakai itu ya. dan itu kita 18 unit. Dan ini makanya perusahaan langsung. Mosat ya. Nah kita keluar, mulai hancur. Nah sampai terakhir abang kan tetap sur, Ya. lo yang jalanin bener nggak? Bahkan bilang ini perusahaan lo yang megang, cuma saya nggak mau. Oke. Terus kan balik nih, udah balik ya. Sorry agak Percepat. percepat sedikit. Emang capek juga sih. Ya karena Panjang banget, 19 tahun bang. 19 tahun. Nggak mungkin 19 tahun dalam 10 menit. Kuotanya berapa? Iya. Ya kan? Oke, berarti sampai detik ini pun gangguan itu masih ada. Masih dalam hati gini. Tapi udah nggak Oh, nggak. Terus masih gendut ini. Enggak, alhamdulillah enggak. Ini udah normal. Enggak ya? Jadi kita ini pernah singkat cerita, kita lagi acara keluarga, saya tuh kursi kayak gini, ini diangkat. Ya. Sendiri. Nah, dilempar gitu. Ada kitanya. Oh iya? Nggak ada sebab. Nggak ada. Terus kita lagi makan sama mertua, Mertuanya diangkat? Enggak. enggak. Dosa. Ikan tadi itu. Kita doang. Kan Oke. joknya cuma satu, kalau bener pangkuan bayar. Nah, lagi bis makan di sini, baru nyampe kamera ini, kita diangkat dilempar nyangkut di sana. Di atas itu. Nah, Berarti menyakiti dong. oh iya, kan main udah ke fisik, Pak. Oke, berarti sampai detik ini pun Surya nggak tahu itu kerjaan siapa. Ya, pokoknya gini. Ada nggak maksudnya ada, menuju, tapi kan gini, Bang. mengira gitu. Maaf ya, Bang. Yang nama GP ini kan kita nggak bisa, Bang. Bukan goibnya. Bukan, maksudnya ini. Nunjuk ke seseorang itu kan nggak bisa. Karena bicara GP ini kan jatuhnya nanti fitnah. Nggak bisa dibuktiin maksudnya. Ya. Nah, tapi kan Pokoknya ya abang kan tau lah. Selama kita berobat terakhir dipaksa dan mati, kalau nggak dipaksa abang mungkin kita Nggak, juga nggak ini, betul. tapi jauh berkurang. Alhamdulillah di Oh, sana udah agak diobatin. berkurang ya. Terakhir itu dicabut 8 paku ya. Dari? Di- 16. Yang 8 di enggak, atas di enggak, bawah. yang terakhir pas Sekarang mau banyak. pulang. Sekarang banyak di Gatot Subroto itu Pak. Iya. Iya. Makanya ada Makanya razia Pak. itu lupa soal bom magnet kan. Itu dia. Itu dia. Oh tapi berarti setelah yang dari Roni itu udah agak mendingan ya? Mendingan, tapi pas pulang ke sini Balik lagi. mulai intens, muntah darah terakhir Oh, muntah darah? sebulan yang lalu Sebulan lalu? Top nama deh. kita langsung drop nama. Gara-gara hal goib itu? Ya, dan di sana Katanya? dokter ya kan nggak bisa bang kalau bicara Pindah-pindah. Sakit di sini, di situ situ nggak bisa. sakit situ. Gitu. Jadi intinya sampai sekarang dokter hanya bilang ayo kita observasi bahasanya observasi. Ya, karena masih belum ketemu. Medis.
Dia mah di Lukas observasi ini aja. bukan, iya nggak ketemu, dan Iya. memang nggak bakal ketemu. Iya, Iya. Soalnya sampai pingsan kita. Kamu pingsan. Makanya sadar-sadar udah di IGD. Oh. Gitu. Gitu. Oke. Jadi, Berarti setelah sebulan ini, setelah terakhir opname belum ada lagi masalah-masalah. kalau muntah itu alhamdulillah enggak bang. Semenjak yang enggak ya? apa? Balik dari situ. Yang perjalanan goib yang kayak gitu-gitu. Oh, udah enggak ya? Udah enggak. Cuman ya Apa hanya sekarang? muntah darah. Masih itu bentar. Ya itu doang. Tapi kalau untuk yang gitu-gitu alhamdulillah. Udah aman. Udah. Seks gimana? Ada pengaruh nggak ke goib gitu? Oh enggak bang. Nggak, keluarnya bukan sperma, darah juga gitu Enggak. nggak? Pelek ya? Iya. Anjir, glinding berarti. Itu glinding. Jadi kalau menurut gue gini loh. Menurut gue kalau Iya. gini kalau abang kan bagian yang tidak percaya. Misalnya, Setuju. ya maksudnya. Percaya boleh, goib tidak ada. meyakini. Iya, goib ada. Tapi kalau abang tidak meyakini itu gitu. Karena apa yang dibuat itu pastikan itu mencoba menyalahi aturan Tuhan gitu. Betul. Iya kan? Betul. Yang mungkin Surya sendiri nggak tahu apa salah gua. Lupa. Gitu, Iya, ada satu sisi yang kalau itu sama, kalau kita nggak pernah nyari, Betul. nggak pernah nyari, tapi dari teman-teman kerja, terus kayak kita punya abang, kan dia nggak tega nih, sebenarnya. Dan itu semua jawabannya sama. Intinya bahwa bukan ke saya. Gitu. Tapi belum tahu juga ke siapa. Tahu ke seseorang lah, intinya ke seseorang yang masih dekat sama saya. Cuman yang di, tameng gitu bro. cuman yang di badan ini, karena misalnya gini, sebenarnya menyerangnya ke abang nih, Iya. gitu. Cuman yang di badannya tahu abang nih ibaratnya Oke, lemah, di ditarik. backup. Nah, Dari cuman sini kan aja. kita yang jadi apes. Betul. Yang menikmatinya ya. Iya. Ya ya. Ya. Gitu. Tapi sampai detik ini, jadi poinnya sih nikmatin aja Sur. Oh iya. Gitu, nikmatin aja. Betul. Karena gini, Betul. karena hal goib itu, ya kan itu apalagi itu kan buatan atau kiriman ya. Pasti ada batasnya, ada saatnya yang mungkin Ada. bukannya kita bersumpah untuk berbalik ke orangnya gitu kan. Tapi kan Lu sih. iya. Ya tapi sorry. Bagi air bang. Sorry gue potong. Sorry gue potong. Ya, jadi gitu. Enggak. Takut itu ini punya Surya saya. Bukan Tadi- itu gelas bekas saya, Bang. Iya. Bukan punya saya nggak kayak Tapi gitu. tadi ya Mantap. Betul dong. gue kasih ini aja sih apa yang gue rasain Ya, tadi. kita pernah ngalamin lah secara Iya. mistis berdua. Iya, macem-macem sih ya. Panjang cerita kalau gue ceritain Masuk itu lagi ke ya. apa kapok goib. Iya. Nah, tapi jujur ya, nggak usah jauh-jauh. Dari tadi aja dia sekitar berapa menit yang lalu, waktu lagi ada proses Riza melakukan sesuatu tadi, gue kaget. Itu gue spontan. Tahu nggak apaan? Nah, ini salah satu. Oke, terus Jadi tadi itu gue mencium bau wangi, bro. gue nggak nyium, Pak. Gue Sama. nyium. Nggak nyium. Hah? Wangi. Soalnya Roni itu tadi. Iya. Tiba-tiba Set. Terus gue merasa ada yang zeng, ada yang datang, ya makanya gue gitu. Tapi bener ya? Oh, ya udah. Kalau sama Bang Roni ini perjalanan ada Bang. Kita lagi ke Ciamis, Wah, masuk ke Ciamis mana? Ciamis, bro. Desa Slawe itu loh. Oh, jadi kita Bukan masuk Ciamis. Iya, dia orang pas Ciamis. nggak tahu apa lah kita jalan. Yang mana sih? Udah lupa lah, masuk kayak ke kampung-kampung. Iya. Cuman bilang gini, ini hawanya beda. Pohon juga nggak ada angin tapi goyang. Cuman ada satu pohon yang goyang. Abang mau tahu kita keluarnya di mana? Logikanya itu nggak nyampe sejam ya? Enggak. Terus Pekalongan. dari Ciamis. Ah, Males, males kan? iya Bang. Kita banget ya. Iya. Jadi kita ini masih baru masuk Ciamis. Dari Ciamis ya. Iya. Mau Ciamis mau ke Pekalongan, baru pulang dari Ciamis mau ke Pemalang. Ya, tembusnya Pekalongan ya. Tapi waktunya cuma setengah jam.
Nggak masuk akal, Nggak bro. masuk akal. Itu bertiga sama Iis ya? Iyalah karena jauh banget. Enggak, sama berdua. Simon. Mas Ruby. Kang Robi. Enggak gue. Sama Kang Robi. Gitu. Simon enggak, lagi dia sama si itu camping. Oh. Iya. Ya. Sama si siapa? Iya, itulah. Ya, itulah. Nah, Pokoknya gini teman-teman ya. Ini menarik ya, karena cerita dari Bro Surya gue baru ketemu juga. Ternyata matematikanya banyak, panjang kali lebar kali tinggi. Ya dan nggak selesai karena memang Iya. banyak banget Banyak. pengalaman. Kalau gue bilang sih pengalaman spiritual juga sih termasuk. spiritual. Ya kan, pengalaman goibnya. Di sini kita cerita bukan untuk mempercayai ini tuh. Gitu. Bukan. Memang gue dapat cerita awalnya sebelum kenal Bro Surya ini dari Roni. Iya. Dan yang diceritakan Surya langsung, sumbernya langsung sama. Iya. Gitu. Jadi memang goib itu ada, cuma gimana Kita balik. percaya tapi tidak Ya. mungkin, jangan sampai Jadi, mungkin. ya. Keyakinan kita hanya- Jadi kalau gue mengambil kesimpulan tentang konten ini, itu adalah gue sih sebenarnya pengen kita sharing Memang buat sharing. lalu meninggalkan kenangan. Ini dokumen ini artinya suatu saat ini ada yang terekam hal-hal seperti ini. Betul. Dan kita nggak pernah ada janjian atau rekayasa ya. Iya. Yang terjadi ini dia nggak mungkin mau muntah-muntah gitu ya. Terus ya ini kalau gue bilang ini ada hubungan nih mereka berdua nih gitu. Homo. Enggak. Homo. Ada hubungan nih. Homo, maksudnya homo. Taruhan sama gue pasti nanti ada si Anu lah pasti ada. Ya aku nggak tahu gitu karena jadi- ya kesundaan mereka udah ketahuan gitu. Lo di titik lo ada tai lalat nggak? Dia sumbing kan, bro. Ada nggak? Iya. Dia kencing miring dia. Habis operasi udah langsung mikir dia kagak ada. Nyerong kencing. Jadi gimana, Bro? Ya, jadi gitu aja. Mungkin satu saat nanti lagi Nanti kita akan konten lagi, kita Bro. akan konten lagi. Karena banyak cerita menarik dari Iya. beliau soalnya. Tapi mungkin tetap bisa harus didampingi oleh Apa? siapa namanya ini? Riza. Ya. Lu menyiksa gue. Karena Alfredo, Rizal Alfredo. kita supaya pembuktian bahwa ini ada gitu, bro. Mau kita bukan mau apa-apa enggak. Jadi ada bukan pembuktian. Gue sih pengen nanti juga pengen ada satu alat lah yang membuktikan bahwa Menyiksa banget. they are coming. I am Venom. Oke. Oke, Nek. Jadi Kickers Assalamualaikum. Cepat. terima kasih supportnya udah nonton ya. Ya, dengerin cerita menarik-menarik lainnya. Insya Allah. Oke. Ya, terima kasih banyak ya, subscribe, ya, share, like dan komen. Kalau mau komen di sini tadi soal Surya, Komen. oke banget loh. Ya, karena Kita banyak cerita mau- menarik. Oke. Terima kasih ya. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.